Nah, sahabat MG TV, kalau kita bekerja, niat kita untuk beribadah kepada Allah, maka itu akan ketemu, insya Allah. Allah akan membalas dengan niat kita. Allah akan membalas pahala, ganjaran pahala. Karena memang fondasinya adalah dari niat ini, begitu. Misalnya kita berdagang, berbisnis dengan tujuan insya Allah akan mendekat kepada Allah. Sehingga saat mendekat kepada Allah ini yang sebagai tujuan, maka pasti dan kita harapkan dalam diri kita maupun orang-orang yang berinteraksi dan beraktivitas dalam bisnis kita, maka sangat menjaga aturan-aturan Allah, larangan-larangan Rasulullah Muhammad SAW. Karena niat kita untuk ada apa? Beribadah kepada Allah gitu. Tapi kalau niat kita itu hanya sebatas mencari rezeki, sebatas mendapatkan keuntungan yang banyak, begitu ya, laba yang besar, ya karena berbisnis ini ada kalanya untung, ada kalanya rugi, bahkan boleh jadi ada kalanya hanya balik modal saja. Namun kalau niat kita adalah untuk beribadah kepada Allah, mendekat kepada Allah, mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad SAW, maka walaupun hasilnya itu rugi, walaupun hasilnya itu hanya bisa membayar bahan pokoknya saja, tapi rangkaian dari proses dari saat kita awal berbisnis, berusaha, sampai nanti di ujungnya, sampai kita tahu bahwa ini usaha kita itu rugi ataupun harus gulung tikar, namun semua proses itu adalah sudah dicatat amal soleh, begitu. Tapi berbeda kalau misalnya kita memang tujuannya itu hanya sebatas mengejar omset, mengejar laba, begitu ya, ataupun mengejar uang yang besar. Nah, segala proses dari awal sampai akhir begitu, bahwa kita tahu usahanya ini rugi ataupun kita bangkrut, nah nggak ada nilainya begitu. Mengapa? Karena tujuannya adalah kita mencari uang. Berbeda kalau tujuannya ingin mendapatkan ampunan dari Allah, ingin mendapatkan pahala, ingin bisa mencari bekal ke akhirat nanti begitu. Maka dari saat proses kita berniat membuka usaha sampai nanti kita boleh jadi usaha kita tutup, nah itu semua menjadi amal soleh buat kita bersama begitu. Nah sehingga rekan-rekan jangan salahkan terkait dengan hasil dari usaha kita ini. Satu, tentu saja memang kita niatkan untuk beribadah kepada Allah, mendekat kepada Allah. Yang kedua, boleh jadi kita memiliki niat untuk mencari rezeki yang halal dan berkah. Masya Allah, ini suatu yang mulia, suatu yang baik. Mengapa? Karena bekerja memang kita ingin mendapatkan uang. Nah, uang ini untuk apa? Untuk menghidupi keluarga kita, menghidupi diri kita. Kita membawa rezeki yang halal dan berkah untuk ke rumah, begitu ya, itu sangat luar biasa. Bukankah kalau misalnya kita memberi makan kepada istri, kepada anak, begitu ya, yang dari jalan yang tidak halal ataupun haram, maka satu kerat daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka Allah haramkan untuk masuk ke surga. Tempatnya di mana? Tempatnya di neraka, begitu. Jadi niat kita berusaha ataupun bekerja ataupun berbisnis dan berwirausaha untuk mencari rezeki yang halal, berkah dan thoyyib, itu tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah, begitu. Sehingga rekan-rekan kita harus perhatikan. Sehingga saat kita keluar rumah, berdagang juga bermuamalah, karena niatnya kita ini untuk mendapatkan rezeki yang halal dan berkah dan yang thoyyib, maka pasti insya Allah begitu ya, cara-caranya juga kita harus jaga. Kalau kita berdagang jangan sampai mengurangi timbangan, jangan sampai kita curang, kita cerita apa adanya. Pak, apakah apel ini manis? Atau misalnya jeruk ini manis? Walau alam, kita hanya mencoba, Bu, ini saya baru mencoba satu, rasanya Ibu boleh mencoba sendiri. Ini ada yang manis, tapi ini juga ada yang kecut, ada yang asam maksud saya gitu. Nah, kita sampaikan apa adanya. Kalau seperti itu, maka sebenarnya kita itu berdagang bukan karena kepada konsumen. Kita berdagang itu, kita menjemput rezeki kita. Perkara rezeki datang atau tidak, Allah nanti akan mengatur, Allah yang akan mendatangkan. Tapi menyempurnakan ikhtiar dari saat proses sampai akhir, itulah kewajiban kita. Dan itu amal soleh buat kita. Insya Allah. Nah, boleh jadi kita bekerja juga ataupun membangun usaha, merintis usaha, membangun bisnis, niatnya juga untuk menciptakan lapangan kerja,
Masya Allah, itu niat yang sangat baik juga. Mengapa? Karena bukankah Rasulullah Muhammad SAW juga bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaatnya buat orang lain. Jadi kalau kita bangun usaha nih, bekerja di kantor dengan gigi, dengan luar biasa, dengan sungguh-sungguh, kemudian banyak orang yang bekerja dengan kita, bisa beraktivitas, begitu ya. Dan kemudian dari aktivitas orang-orang ini bisa tumbuh usaha-usaha lebih banyak lagi. Sehingga yang awalnya karyawan kita itu ada 2, kemudian berkembang jadi 10, 10 jadi 20, mungkin 20 bisa berkembang jadi 50, dari 50 nanti usaha kita berkembang lagi jadi 100. Masya Allah, 100 orang kali mungkin dengan istri, dengan suami, pasangannya punya putra 1 atau putri 1, dari 100 sudah 3 orang tuh, 300 orang tuh yang Allah sediakan rezekinya melalui usaha kita. Sehingga menciptakan lapangan kerja. Kita bisa memberikan manfaat kepada berapa orang? 300 orang. Masya Allah. Hanya memang niat kita itu jangan sampai tergeser nih. Wah, gara-gara saya nih, perencanaan saya hebat di bisnis ini. Sehingga saya punya karyawan banyak, 100 orang. Kalau kita seperti itu, maka niat kita sudah berbelok. Nggak akan jadi apa-apa. Amal soleh juga enggak, kita mendapatkan bekal pulang ke akhirat juga tidak, dan dapat ganjaran dari Allah juga enggak. Kenapa? Karena kita sudah mengakui nih bahwa ini semua dari kita sendiri, dari kemampuan kita. Padahal segala sesuatunya datang dari Allah, segala sesuatu dimudahkan Allah, dilancarkan dengan Allah. Kalau dimampetin aja oleh Allah, maka mampet tuh rezeki kita. Yang boleh jadi selama ini lancar-lancar saja begitu ya, kita kirim barang ke sana, tiba-tiba mungkin barangnya rusak atau jatuh di jalan. Sangat mudah bagi Allah untuk mengevaluasi dan membangkrutkan kita. Sehingga rekan-rekan, niat ini sangat penting. Sehingga tadi niat pertama kita adalah untuk beribadah kepada Allah, mendekat kepada Allah. Yang kedua untuk apa? Untuk mencari rezeki yang halal dan berkah dan yang thayyib. Kenapa? Menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Ini kewajiban kita nih sebagai kepala keluarga. Yang ketiga, niatnya bagaimana? Niatnya agar kita bisa menciptakan lapangan kerja. Bahkan mungkin bisa lebih banyak lagi. Mengapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kita bahwa orang yang mulia, orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Baik, sahabat MKTV, kita break sesaat nih karena ada yang lewat yang satu ini. Masih bersama saya, Gatot Kuntakumara, dalam acara Beranda Inspirasi. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi.